Oke, kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya. Yang mungkin ada juga yang member premium dan juga kawan-kawan di WA ya, yang belum masuk di classroom kita. Bisa aja nanti kalau mau masuk silahkan chat aja kita ya. Nah, sebenarnya hari ini kita adalah nge-review karya kawan-kawan yang mungkin sudah harapannya itu sudah membuat gitu. Tapi kalau kita lihat banyak komentarnya ini hanya sebagian yang jalan. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau nanti misalkan ada pertanyaan, silahkan aja kawan-kawan chat aja di grup Facebook ya, karena kita siap 24 jam lah bahasanya. Kalau kita buka handphone ada informasi, ada yang mau ditanyakan, kita siap jawab. Karena memang tugasnya kita adalah untuk membimbing kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, untuk bisa membuat sebuah karya atau membuat media pembelajaran gitu. Nah, kalau yang di classroom materinya mungkin bisa dilihat. Ini saya share dulu. Ini mana ya? Nah, inilah. Mana ya? Bentar. Presentasi tab. Nah, ini classroomnya kelihatan. Classroomnya kelihatan nggak? Nah, di sini ini classroom kita. Untuk akses materi, silahkan teman-teman masuk aja di sini. Nah, di sini kan sudah ada beberapa macam tutorial yang sudah kita buat ya. Jadi nanti silahkan aja Bapak Ibu pelajari ini satu-satu, mulai dari memasukkan aset gambar, membuat intro, sampai dengan yang terakhir ini kita posting membuat soal ya, membuat soal. Ini jaringannya kurang bagus nih. Nah, oke. Jadi nanti silahkan aja kawan-kawan akses materinya di classroom, dan harapannya adalah 1 minggu ini yang bisa ditampilkan lah. Jadi nanti kita bisa beri masukan kira-kira yang kurangnya di mana, atau memberikan solusi juga. Oh, kita ini mau buat apa gitu ya. Tuh. Nah, kira-kira tutorialnya seperti itu. Nah, kemudian desain yang saya share di classroom itu adalah desainnya sederhana banget. Jadi buat teman-teman yang mau ganti templatenya silahkan aja. Nah, contohnya adalah yang ini nih. Kita kasih contoh. Tekniknya sama aja. Oke. Nah. Oke. Nah, ini contohnya yang sudah kita ubah, yang desainnya kita ubah. Jadi PowerPoint-nya ini cukup mudah kita edit. Namun di sini ada desain beberapa desain yang kita bikin sendiri. Nah, contoh adalah tentang judul ini. Nah, ini kan kumpulan dari gambar. Nah, itu.
Jadi nanti untuk gambarnya ini, desainnya ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan selera teman-teman. Contoh misalkan, nah ini kan kalau kita lihat contoh ya, nah ini kita cut. Nah kalau yang mau ganti background bisa klik kanan, kemudian di sini ada format background ya. Caranya cukup mudah, klik kanan, ada format background. Setelah itu, nah di sini kan ada format background nih. Nah di sini ada vector or texture fill. Kita masukkan aja nih, insert. Ini agak lelet. Jadi tampilan untuk PowerPoint-nya itu mau 2016, mau 2019 itu sama saja. Namun yang berbeda itu di tampilan 2010, PowerPoint 2010, kemudian 2013 itu. Kalau 2007 itu sudah istilahnya itu tidak luarsa lagi lah. Itu. Ini ya. Nah kita ulang lagi. Nah cari aja templatenya. Contoh mana nih? Nah kita ambil misalkan inilah, ini deh, nih. Nah jadi dia berubah kayak gitu. Nah itu. Dan untuk tampilannya ini kita apa nih, tampilannya ini kayak Windows 8 lah. Jadi kita buat kayak Windows 8 desainnya ini. Jadi sebenarnya desainnya itu banyak. Mungkin nanti kita coba untuk apa nih, menampilkan lah desainnya itu seperti apa biasanya. Ini tampilannya. Kemudian ini biasa. Nah ada kompetensi tampilannya. Ini baru tampilan ya, sampai dengan ada pendahuluan. Nah ini kita cuman baru desainnya, belum diisi materi, soal evaluasi, game kalau mau dikasih game. Nah itu. Nah teman-teman, di sini kita sudah bikin apa nih, sebuah tag ya, tag effect, text effect yang bisa teman-teman ganti nanti. Nah, contohnya ini. Nah contoh ini kita bikin di PowerPoint. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ini ya, bisa digunakan aja untuk judul-judulnya. Contoh ini kan. Nah kemudian ada lagi yang ini. Nah, caranya mengganti seperti ini ya. Ini kita kasih tahu caranya mengganti. Ini kita hapus dulu nggak apa-apa. Nah contoh. Nah ini kan ada Astro Mobile, dan ini kita bikin di PowerPoint ya. Kita bikin di PowerPoint dan yang teman-teman nanti bisa dapatkan di Classroom. Oke, nah caranya ini kan sudah kita geser aja nih. Kita klik, kemudian kita geser keluar. Nah satu ya, misalkan judulnya misalkan apa nih, medianya tentang rangka manusia misalkan ya, rangka manusia. Nah ini judulnya kan satu. Kemudian geser lagi nih,
kita buat lagi rangka manusia 2 kan. Ini geser lagi nih. Nah, kita bikin lagi rangka manusia. Ini lanjut nih, rangka manusia. Terus yang terakhir, nah kita bikin lagi rangka manusia. Nah, udah semuanya kan, ini semuanya sudah kita ganti. Kemudian kita grup, kita blok semua ya, kita blok semua. Ini sudah. Kemudian di bagian ini, objek yang terseleksi ini kita klik kanan. Oh ya, bukan klik kanan, ulang. Kita blok semua. Nah, ini kita blok. Nah, kemudian di sini ada muncul nih shape format. Ini kita ratakan rata tengah ya. Shape format. Nah, di sini ada align, perataan. Align center. Nah, dia akan ke tengah. Kemudian kita pilih middle, align middle. Nah, maka dia akan nyatu lagi. Nah, sudah seperti ini tinggal kita blok semua. Kita blok. Kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada menyimpan gambar. Ya. Save as picture. Kita klik. Nah, kita namai dulu biar mudah. Misalkan judul. Langsung aja kita save. Nah, dia akan nge-save jadi gambar. Kemudian kita buka PowerPoint yang sudah kita buat. Nah, contoh ini kan, anggap kita membuat sebuah materi atau media pembelajaran dengan nama rangka manusia. Kemudian judul dari kita masukkan. Oke. Nah, ini kan. Nah, selesai. Dan ini kita tinggal rapikan. Kayak gini. Nah, cukup mudah ya. Dan ini masih ada efek yang lain. Contoh. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini ya. Sama aja caranya. 1. Kita geser-geser aja. 2. Nah, ada 3 kan. Jadi nanti silahkan teman-teman ubah, caranya sama aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa aja. Nah, ini 1. Kemudian yang lain sama. Nah, ini kan. Nah, 1 2. Nah, ada 4 ya. Oke, lanjut yang lain. Nah, ini untuk tombol mulai. Ini sudah kita bikin di PowerPoint semuanya. Nah, ini tinggal kita ungroup. Nah, baru kita jadikan dia gambar. Caranya sama ya. Klik kanan, kita simpan jadi gambar. Nih ya. Mulai. Oke. Kita buka lagi contoh sini ya. Nah, kita masukkan gambar. Nah, ini kita klik mulai. Klik masukkan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini tinggal kita aja lagi membuat animasi. Sudah dijelaskan ya. Cara membuat animasi di PowerPoint sudah ada. Jadi nanti silahkan dipelajari. Kemudian nah, ini juga ada karakter ya. Karakternya, tapi ini sudah kita jadikan gambar. Kita copy,
masukkan misalkan di sini. Nah, atur aja nih. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah semuanya dibikin di PowerPoint. Sebenarnya untuk aset-aset yang kayak gini, ini bukan dibuat di PowerPoint. Ada aplikasi khusus, namanya adalah yang paling orang-orang kerjakan itu pakai apa nih? Adobe Illustrator itu. Nah, itulah yang nanti teman-teman dapatkan. Nanti mungkin kita coba untuk ajarkan gimana cara ngeditnya. Nah, contoh asetnya seperti ini ya. Contoh asetnya ini kita buka. Bentar, kita buka dulu. Nah, oke, saya share lagi. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu dapatkan. Ini nanti kita share di grup ya, di grup premium. Ada asetnya. Nah, inilah yang aset yang mungkin kalau dinilai dari harganya ya cukup mahal ya. Karena ini memang apa nih? Asetnya ini berbayar. Contoh ya, kita ambil satu mana ya? Contoh tampilannya ya. Nah, ini contoh, kita buka yang ini dulu lah. Ini kita buat aset UI, ada button, ada objek, ada properti, ada style, ada text style. Ini kita buat daftar isinya. Jadi nanti silahkan aja dibuka dan tahu tampilannya seperti apa. Oke. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya. Di Microsoft-nya kelihatan. Oke, nah ini adalah contoh dari tampilan yang bisa teman-teman dapatkan nantinya. Ada aset UI. Nah, ini sudah kita download. Jadi teman-teman tinggal download aja. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Nah, ini kan bisa kita ambil dan kita masukkan ke media yang akan kita buat. Nah, ini ada contoh. Contohnya, contoh kita ambil misalkan mana ya? Nah, ini misalkan ya, kita ambil contoh yang ini nih. Jadi tinggal kita copy ininya nih, 300 ya, kita copy, kita cari di sini ada nggak 300. Nah, ada ya. Dan ini kita coba buka dulu. Nah, ini kita klik kanan, ekstrak
kita ekstrak dulu isinya. Oke, nah ini isinya. Nah jadi tampilannya kayak gini. Nah formatnya adalah EPS. EPS ini dieditnya pakai Adobe Illustrator ya, yang nanti juga kita ajarkan gimana cara ngeditnya ya. Ini kalau tampilannya ya seperti ini. Nah ini kayak gini ya, tampilannya seperti ini. Dan masih banyak lagi. Ini bukan hanya aset UI-nya, ada juga aset yang lain. Contoh, kita ambil yang mana ya, button ya, tombol. Ini tombol. Nah untuk tombolnya seperti ini ya, tombol yang sudah kita kasih. Nah ini nanti yang akan didapatkan. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, tidak perlu bikin dari awal, tinggal pakai yang ada ya. Ini tombol next, tombol back. Nah itu. Nah ini kan bisa dipakai nih ya kan. Nah ini ya, sebenarnya kalau ini mau dipakai langsung di sini bisa. Kita coba contoh ya satu. Mana tadi? Nah yang ini aja dah. Ini ya, kita crop contoh satu. Oke, ini kita copy. Bisa nggak di PowerPoint di bawah, paste. Nah bisa ya, tapi ini sayangnya ada background putih. Kita hilangkan, gampang menghilangkan. Ada format picture format. Kemudian di sini ada color ya, color. Nah di sini ada set transparent color. Nah kita arahkan ke warna putih ini. Nah dia akan hilang. Tapi sayangnya ini ikut. Copy paste, kemudian kita putar arahnya. Nah kita taruh di sini. Oke, tampilannya kayak gini ya. Oke. Nah itu, jadi ini baru hasil dari apa nih, ngedit ulang. Jadi teman-teman yang sudah ada itu silahkan dibuat dulu. Jadi kalau mau ditampilkan diubah, jadi bisa banget ya, bisa banget diubah tampilannya kayak gini kan. Nah oke. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita sharing aja di sini, sharing aja. Oke, Bapak Ibu, yang ada yang mau ditanyakan kira-kira. Jadi misalkan nanti apa nih? Jika teman-teman sudah ada yang dihasilkan, jadi silahkan aja nanti kita sediakan untuk wadah untuk
upload ya, upload kontennya, nanti akan kita beri penilaian ya. Itu kita akan beri penilaian yang mungkin kemarin ada yang request sertifikat ya, gampang aja nanti kita coba tanyakan ke penyedia pembuat sertifikat ya. Karena dulu saya itu kerjanya di tempat apa nih, LKP, lembaga kursus dan pelatihan, tapi karena kesibukan ya kita drop out, keluar aja dulu itu. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Kita tunggu nih. Ayo silahkan dinyalakan loncengnya, tanyakan apa aja, kita santai aja diskusi ya. Di chat di Google Meet-nya bisa. Wah, ada yang ini apa nih, kita baca chatnya dulu lah. Oh ya, ini kan kita rekam nih, ini kita rekam, nanti kita share lah. Soalnya nih screen-nya tidak kelihatan, tidak muncul, jadi gampang aja, aman. Apa ya, dari Ainun, Bu Ainun, untuk suara di PowerPoint kadang ada kalau dibuka di laptop yang lain suaranya tidak bisa diputar, gimana? Itu kemungkinan apa ya, belum pernah nemukan sih, belum pernah. Suara biasanya kalaunya paling yang bermasalah itu adalah laptopnya biasanya. Karena apa nih, ada hardware yang untuk mengeluarkan suaranya itu tidak muncul, kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Sambil nyimak dan update Office ke 2019. Oke, lanjutkan. Kemudian kalau mau insert picture dari aset, bagaimana caranya? Oke, ini kan tadi kita sediakan asetnya ya kan. Mana kita coba apa nih, tampilkan lagi lah. Nah, ini kan kita share dulu. Nah, udah ya. Oke. Nah, ini kan PowerPoint nih, ya kan? Di PowerPoint itu kita bisa masukkan gambar, ya. Dalam gambar itu artinya dalam bentuk gambar diam, gambar PNG, gambar GIF bisa, ya. Yang ada animasinya bisa. Jadi caranya untuk memasukkan yang tadi, yang kita share tadi, contoh yang ini nih, ya kan? Kita ambil contohnya yang ini deh. Nah ini ya. Nah ini harus kita ubah dulu, kita edit dulu, dan kemudian nanti kita ekspor pakai menjadi gambar PNG. Contoh ya, kita contohkan langsung nih. Yang EPS-nya ini kita buka dulu lah. Kita buka. Kelihatan ke gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Oke, silahkan di komentar kelihatan nggak? Jadi biar tidak terulang kali lah. Nah ini kita buka dulu. Nah ini adalah lisensinya adalah premium ya, premium. Jadi kita belinya di prepic.com. Nah ini kita baca, bisa dibaca lisensi premiumnya. Nah di sini jelas banget, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, kamu bebas menggunakan gambar ini. Kemudian untuk personal dan komersial, untuk project dan untuk dimodifikasi.
Bisa digunakan di website ataupun aplikasi desain lainnya. Nah, itu bisa. Yang tidak boleh adalah nih, resell or rent it, dijual ulang. Jadi dijual ulang itu nggak bisa ya. Kalau dipakai untuk apa nih, untuk project bisa. Kalau dijual misalkan ini nih, kita jual ke teman kita lah, sekitar berapa dolar gitu atau berapa rupiah, itu tidak boleh ya. Kalau untuk project bisa, misalkan ini kita kasih ke teman kita bisa. Oke, ada kelihatan. Ini kita masih buka. Nah, ini kita ngedit pakai Adobe Illustrator ya. Jadi pakai Adobe Illustrator. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah, ini adalah aset yang sudah kita buka tadi. Nah, ini kan ada berbagai macam nih, ada berbagai macam aset yang bisa kita edit. Contoh yang ini nih. Nah, kita ngambil gambar loadingnya lah, gambar loadingnya. Ini kan ada beberapa nih. Nah, ini ya. Nah, jadi caranya kita blok semua yang mau kita ambil, kita blok semua. Kemudian kita klik kanan. Oh ya, nggak ada. Coba kita ulang, blok semua. Oke. Nah, kita copy ya, Ctrl C di keyboard. Nah, kemudian di sini kita buat lembar baru ini ya. Oke, langsung aja kita oke. Nah, kita paste yang tadi, Ctrl V. Nah, kelihatan tuh. Oke, yang mau kita ambil misalkan dulu yang pertama ini kita hilangkan dulu, sama dengan yang ini ya, ini, kemudian yang ini. Nah, kita cut ya, Ctrl X dulu, Ctrl X. Oke, dan ini baru kita jadikan gambar. Caranya klik file, di file namanya file. Di sini ada export, kita ekspor. Nah, udah ya. Di sini kita buat misalkan latar loading. Nah, kita taruh di sinilah di video. Kemudian di sini ada format gambar. Kita pilih, kita klik. Di sini ada yang namanya adalah PNG. Nih ya, PNG. Kita ulang lagi. Klik file, export. Kita kasih nama latar loading. Kemudian kita pilih format gambar menjadi PNG. Nah, kemudian kita pilih export. Oke. Nah, langsung aja kita klik OK. Resolusinya adalah 150. Ininya biarkan aja dan langsung OK. Nah, oke, dia ekspor. Nah, udah selesai. Dan ini kita hapus ya. Kemudian kita paste lagi yang tadi. Mana tadi? Nah, nih ya. Nah, ini kita cut, Ctrl X. Kita cut. Ya, ini baru kita ekspor kembali.
file, export, kita kasih nama loading, export lagi, dan oke. Nah, selesai ya. Yang terakhir nih, yang terakhir mana tadi? Nah, ini ya. Nah, loadingnya file, export, kita kasih teks loading, dan export. Oh ya, ada kesalahan. Kita ulang lah. Ini mau diganti bisa. File, export, kita kasih namanya teks export, dan oke dulu lah. Oke. Nah, setelah itu kita buka PowerPoint, kita masukkan gambarnya. Mana tadi gambarnya tadi? Sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, kita perbesar. Kita crop biar rapi. Nah, selesai. Tinggal kita animasikan, kasih animasi. Ini kalau mau dirapikan silahkan. Nah, kita kasih di sini misalkan. Ini ya. Kita lihat tampilannya. Oh ya, seperti ini. Nah, oke. Loadingnya kita kasih di sini. Nah, selesai. Tinggal kita kasih animasi. Misal ini animasinya misalkan wipe ya. Nah, tinggal loading, kita kasih dari wipe juga, dari atas. Kemudian yang terakhir ini wipe lagi dari kiri ke kanan. Nah, terus kita atur durasinya. Yang ini nih, durasinya berapa? Ini after previous, kemudian wait, delay-nya kita sedikit kan. Oke, dan ini after. Nah, tinggal kita preview. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi, kita dekatkan lagi. Nah, selesai kan? Oke, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke. Mana nih? Oke. Bahan video yang di grup tidak bisa disimpan supaya bisa dilihat ulang. Oke, nanti kita buka ya. Jadi teman-teman bisa download dan bisa dijalankan secara offline. Itu. Oke, nanti kita coba share lagi biar bisa di-download. Oke, lanjut. Oke, habis pertanyaannya habis. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita tunggu sebelum kita tutup.
Oke, mic-nya mungkin dihidupkan. Mungkin ada yang mau disampaikan seperti apa ya. Silahkan mic-nya dinyalakan. Halo Mas Heri. Mas Heri. Ada Bu Ainun. Ayo Bu, mungkin ada yang tanyakan Bu. Mic-nya bisa dinyalakan. Oke, mungkin ada yang ditanyakan langsung. Jadi kan gampang nih. Kita jawab langsung lah. Ada Bu Yeti. Bu Yeti, mungkin ada yang tanyakan? Mungkin sehari 2 hari ini kita upload lagi video yang terbaru, tutorial lanjutan ya. Kita belum masuk ke materi 2, kita masih materi pertama. Jadi nanti harapannya untuk yang sesi pertama ini semuanya sudah ada lah media yang dibuat kayak gitu. Jadi nanti baru kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini mau yang seperti apa nih? Kita polling dulu lah di sini. Mau game edukasi kah atau video pembelajaran? Ayo silahkan di chat aja di kolom chat. Mau game edukasi atau video pembelajaran? Nah, game edukasinya kan kemarin sudah kita share linknya. Oke, sementara belum ada video pembelajaran. Mungkin yang lain. Tapi kalau game edukasi kita tetap pakai PowerPoint ya. Kita tetap pakai PowerPoint. Oke, Bu Ainun, game edukasi. Ayo silahkan diisi. Yang terbanyak itu kita mulai. Ada berapa nih? Game edukasi, video pembelajaran, game edukasi. Kalah satu sama ya. 2-2. Yang lain mau video kah atau kita video itu pakai Filmora ya, pakai Filmora. Kalau game kita tetap pakai PowerPoint. PowerPointnya ya kalau bisa PowerPoint yang 2016 atau 2019 atau 365 biar tampilannya sama. Oke, game edukasi yang nanti bisa dimainkan di HP. Oke, bisa. Gampang. Kita sampai ke aplikasi yang bisa dimainkan di HP. Tapi intinya materi yang pertama ini kalau bisa diselesaikan. Nanti supaya apa? Supaya nanti kalau sudah di game edukasi itu tidak bingung lagi nih. Oh, mana nih link, yang mana nih trigger. Itu. Game edukasi, oke. Yang lain? Mungkin yang belum gabung boleh, kalau mau gabung silahkan ya. Dan tentu kita diskusinya di Facebook ya. Kalau chat pribadi itu biasanya responnya agak telat lah sedikit. Karena apa? Karena kalau di chat kita lewat WA itu kan istilahnya itu yang tahu tuh cuma 2 orang.
Tapi kalau hanya misalkan di Classroom apa nih, di Facebook, itu semua ikut belajar. Oh, kendalanya yang sama, jadi kita tidak perlu lagi jawab karena sudah ada permasalahan yang kira-kira sama. Itu. Oke, itu ya. Jadi ini banyak polling. Pollingnya adalah membuat game edukasi. Oke, jadi untuk tutorial berikutnya kita fokuskan ke game edukasi dengan PowerPoint. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian dulu untuk pikun kita hari ini, video conference kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi apa nih? Inspirasi lah. Oh, seperti inikah bikin media ya. Jadi bikin media itu nggak melulu adalah aplikasi itu. Misalkan PowerPoint, semuanya di PowerPoint. Itu nggak, istilahnya itu tidak mestilah ya. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena satu aplikasi itu tidak sempurna. Kita perlu aplikasi-aplikasi lain yang mendukung media yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi istilahnya tidak akan rugi lah Bapak Ibu masuk di kursus online kita. Intinya banyak pengalaman lah, banyak ilmu yang mungkin kita sharing. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat dan kita akhiri ya. Dan sampai jumpa di Classroom, dan sehari 2 hari ini akan kita share lagi video kelanjutannya. Oke, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.